Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Alazizul dari kelas 2 TF. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum pada pertemuan 6 kemarin mengenai tentang penerapan REST router, yaitu perpindahan antar halaman seperti ini. Artikel. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang sudah saya kerjakan kemarin pada lab kemarin. Yang pertama ini merupakan tampilan dari dashboard. Lalu di sini akan nanti ada button edge, back dan export. Lalu nanti ada card untuk total order, total deliver, total cancel dan total revenue. Lalu selanjutnya itu masuk ke bagian orders. Nah, pada bagian orders ini saya memiliki filter search. Bisa kita search apa aja, misalnya yang status komplit. Bukan, misal Aldo, misalnya apa. Lalu kita bisa filter juga berdasarkan statusnya, pending kah atau lagi cancel kah. Nah, ini merupakan untuk order. Nah, di sini juga saya bisa menambahkan formnya, akan menambahkan form dari order tersebut. Oke. Lalu selanjutnya itu masuk ke bagian customer. Nah, sama seperti tadi di bagian orders, di sini juga nanti ada search for input search-nya dan filternya, lalu nanti bisa nambah juga add customer. Nah, lalu masuk ke bagian error patch yang sudah dibuat di kemarin. Ada error 401, 401 dan error 403. Jika dipencet go back home, maka akan kembali ke tampilan dashboard ya. Ini merupakan hasil dari praktikum yang sudah kemarin. Ini merupakan untuk yang sudah saya kerjain. Di sini ada IMG-nya apa, lalu nanti ada komponen error patch-nya. Jadi pada komponen error patch ini sudah menerapkan props. Jadi kita cukup memanggil komponen error patch dengan isi props. Dalam itu ada code description. Tapi saya sini tidak memakai image ya teman-teman. Nah, ini merupakan contoh dari pemanggilan errornya, error 400. Lalu masuk kepada bagian ini yang bagian footer. Ini bagian form. Di sini juga memiliki untuk formnya seperti yang teman-teman, nanti ada button save customernya, nanti ada inputannya berdasarkan apa gitu. Sama seperti juga form order. Lalu untuk list menu, list menu ini untuk pada bagian yang di samping ini teman-teman. Pada bagian menu apa saja yang tersedia pada bagian dashboard. Sini kita memiliki menu dari menu dashboard, orders, lalu ada menu customer, error 400, error 401 dan error 403. Nah, di sini juga saya untuk bagian logo juga saya terapkan di sini juga, saya jadiin komponen dan footer juga. Lalu terakhir bagian komponen itu ada untuk pack seedernya pada bagian atasnya teman-teman. Pada bagian di sini. Bagian untuk pack seedernya. Lalu kita masuk kepada bagian header. Nah, pada bagian header ini kita memiliki search bars-nya, lalu nanti akan kita masukkan profil Teguh Alazizulnya di situ teman-teman. Nah, lalu terakhir pada bagian search bar saya cukup memanggil logo, list menu dan footer. Lalu akan tampilannya seperti ini. Logo, list menunya apa gitu. List menunya tuh. Nah, itu merupakan untuk set bar. Lalu kita masuk ke bagian tabel customer. Nah, pada bagian customer ini kita memanggil juga pack seedernya teman-teman. Dengan di sini saya sudah menerapkan propsnya untuk bagian bridge scam-nya, dan pada bagian button customernya sudah sebagai props. Nah, ini merupakan customer yang diambil dari data JSON, diimport dulu dari data JSON customer di sini teman-teman. Lalu nanti akan ditampilkan dalam bentuk ini, ada filternya, dan nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel ya teman-teman. Dengan ada TH itu ada customer, nama, email, phone, dan LT. Ini sudah seperti kita jelasin kemarin pada pertemuan kemarin, cara menampilkan data JSON menggunakan React.js. Ini kita mengambil data dari customer nih. Lalu untuk bagian ordernya sama juga seperti tadi teman-teman, kita panggil pack seedernya. Lalu di sini ada state untuk filter dan untuk state untuk fitur search-nya teman-teman. Sama seperti yang di atas tadi ya teman-teman. Sini ada filter search-nya dan filternya. Lalu sini nanti akan menampilkan data dalam bentuk tabel. Nah, lanjut kita masukkan bagian dashboard. Nah, sama pada sebelumnya kita memanggil pack seeder juga ya, sudah menerapkan props ya teman-teman. Lalu di sini nanti ada card dari sini, cards untuk total order ada di sini teman-teman. Lalu ada cards untuk total deliver ada berapa, cards untuk 40, cards untuk total cancel untuk pada bagian di sini teman-teman. Nah, ini untuk tampilan dashboard. Lalu untuk error 400 kita panggil yang error packs tadi, 401 juga kita panggil error packs, komponen error packs dan not found. Ini kalau untuk pada bagian not found ya teman-teman. Kalau kita mengakses misal halaman nggak jelas, nanti akan menampilkan nih error bro, yang dicari tidak ada di sini. Jika dia errornya 404 gitu. Nah, mungkin sekian untuk penyampaian penampilan hasil praktikum yang sudah saya kerjakan kemarin di lab.
Baiklah, saya di sini akan menampilkan referensi Figma yang sudah saya pakai untuk penerapan saya pada project. Yang pertama ini ada pada bagian articles. Nah, di bagian artikel ini nanti akan ada gambarnya, lalu nanti akan ada judulnya, deskripsinya, lalu nanti akan ada icon simpannya. Ini untuk yang saya pakai untuk komponen artikel. Terus ini sebagai untuk customer review, saya akan buat sederhana saja seperti ini. Nanti ada bintangnya, ada apa pesan kesannya, nanti akan ada icon dari customer yang memesannya. Nah, ini untuk error text saya akan memakai seperti ini. Nanti akan ada img gambarnya pada manfaatnya, lalu nanti akan ada keterangan penjelasannya, nanti akan lalu ada button untuk back ke home-nya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir itu saya menggunakan untuk job career packs. Di sini akan menampilkan list-list pekerjaan yang tersedia pada bagian pada project saya di sini. Tapi pada bagian ini saya menambahkan nanti yaitu button selamar sekarang untuk apply dari pekerjaan yang sudah ditampilkan pada halaman web kita. Nah, ini merupakan tampilan Figma atau referensi Figma yang saya gunakan pada penerapan project saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menu yang pertama saya buat, yaitu untuk menampilkan artikel list, yaitu card untuk artikel yang akan tersedia pada halaman web yang akan kami rancang. Nah, di sini saya memiliki data JSON artikel dengan atribut itu ada ID-nya, title, slash-nya, kontennya apa, lalu ada autornya, kapan dipublish, dan thumbnail dari gambar artikel tersebut. Nah, ini merupakan text untuk artikel listnya ya teman-teman. Nah, pada bagian ini kita jangan lupa untuk mengekspor artikel JSON-nya, data JSON-nya, lalu jangan lupa import apabila kita menggunakan icon-icon yang bawaan dari sini array icons. Nah, di sini seperti yang pertemuan kemarin bisa menggunakan artikel.maps, lalu dipanggil artikel dari sini teman-teman. Lalu nanti kita masukin key-nya atau primary key-nya berdasarkan apa? Kita ambil berdasarkan ID. Lalu kita panggil sini thumbnail-nya, lalu ada judulnya, ada bagian description-nya. Lalu di sini akan ada bagian saya akan menambahkan icon untuk emoji paper. Lalu ada untuk autornya akan saya tambahin juga dan kapan dipublish. Lalu sini nanti juga ada icon untuk bookmark atau simpan, button icon simpan teman-teman, sama seperti Figma yang sudah saya ambil, referensi Figma yang saya gunakan. Nah, ketika sudah dijadikan text pada bagian apps-nya, di sini saya sudah menambahkan routes-nya yang bernama yaitu artikel, patch-nya to artikel dengan elemen artikel list. Tapi jangan lupa diimport teman-teman. Nah, penerapannya menggunakan navlink supaya dia berpindah. Nah, di sini sebelum itu saya jelaskan dulu ya. Jadi saya nav item saya dijadiin komponen, jadi cukup memanggil navlinknya terus dengan ada props-nya, di dalam itu ada ID mau kemana dan isinya children-nya apa. Nah, ini merupakan penerapannya pada bagian navbarnya. Ini saya panggil dia artikel, ID artikel kemana, itunya sama seperti root yang sudah kita pasang tadi, lalu dengan isinya artikel apa. Ini merupakan tampilan untuk artikel. Nah, ini teman-teman, nanti akan ada judul artikelnya di sini teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menu saya yang kedua, yaitu ada menu untuk job list. Lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia pada Askuh Waterpark. Nah, di sini saya memiliki data JSON yang bernama dengan careers, dengan atributnya ada ID, title, lokasinya di mana, tipenya apa, deskripsinya, lalu requirementnya atau yang dibutuhkan itu seperti apa, lalu postnya kapan. Nah, di sini untuk tampilan dari job listnya sama seperti tadi berbentuk card. Sama kita import dulu, lalu jangan lupa pakai jobs maps untuk memanggil apa saja atribut di JSON kita. Lalu kita panggil dengan arti variabel yang kita buat, job.id, jobs.title, jobs.description, nah, jobs location, TIP-nya apa, postnya kapan. Lalu nanti akan ada saya menambahkan button untuk lamar sekarang gitu dengan warna blue. Ketika diklik dia akan agak biru agak kuat dengan tulisan tuh teks white ya teman-teman. Nah, ini merupakan untuk job list. Nah, saya lupa menjelaskan, di sini saya juga sudah menerapkan active stats untuk pada bagian navbarnya. Di sini saya masukin karena saya menggunakan komponen. Nah, di sini is active set. Jika dia dipencet akan teksnya putih, background biru muda. Terus jika true ini teman-teman kondisinya, jika false dia akan kondisinya ini. Nah, di sini saya simpan dalam variabel menu class. Jadi pada bagian navlinknya saya cukup memanggil class name dengan variabel menu class. Jadi tidak akan ada perulangan codes yang sia-sia digunakan. Maksudnya tidak akan ada perulangan kode yang digunakan. Nah, ini merupakan untuk tampilan dari career packs yang sudah saya buat. Nah, di sini ada bagian live guard, customer survey, nanti kita bisa pencet lamar sekarang gitu.
Mungkin rencana saya ketika saya memencet lamar sekarang nanti akan langsung dilarikan ke pada bagian form untuk mengajukan lamaran kerja. Ini masih belum saya atur teman-teman, saya mau buat per packs gitu 1, 2, 3 gitu. Nah, ini merupakan tampilan untuk career packs. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan menu yang selanjutnya yang saya buat, yaitu ada menu review. Akan menampilkan review-review dari customer yang sudah bermain di Asgo Waterpark. Nah, di sini saya memiliki data JSON review.json dengan ID, ada attribute ID, nama, rating, comments, dan dates-nya berapa. Nah, lalu di sini pada komponen pada packs-nya saya buat seperti ini, sama seperti tadi. Kita import dulu JSON-nya, lalu kita masukkan key ID-nya berdasarkan ID, lalu ada nanti kita panggil semua atribut-atribut yang kita butuhkan pada untuk ditampilkan pada bagian websnya. Nah, lalu jangan lupa juga kita tadi saya lupa jelaskan pada bagian app-nya kita tambahin patch-nya, routes-nya untuk pada bagian review list ya teman-teman. Route patch review elemen review list. Sebelum kita gunakan routes ini, jangan lupa import terlebih dahulu, import routes dan routes berdasarkan seperti materi kita biasa ini text router. Nah, untuk pemanggilannya pada navbarnya seperti ini teman-teman. Pada penggunaannya review to-nya ke pet mana yang sudah kita ratakan di routes-nya. Nah, ini merupakan tampilan untuk pada bagian review teman-teman. Ini sudah sesuai dengan referensi Figma yang sudah saya ambil. Ini sama juga saya tinggal lupa menambahkan untuk halamannya berapa halaman 1, 2, dan 3 supaya tidak banyak ini teman-teman. Sama ini sudah ada ikonnya, mungkin karena saya langsung sama saja ikonnya gitu. Oke, ini merupakan tampilan untuk pada bagian review. Menu saya yang keduanya itu ada review. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan menu-menu, yaitu ada error 400, error 401, error 403. Nah, pada error ini saya membuat juga komponennya teman-teman yang bernama error page. Dengan props-nya itu ada quotes, description, dan image. Dan nanti akan pada bagiannya akan ada H1-nya judulnya oops you will still have fonts what you're looking for. Dari sini akan menggunakan menggunakan props description, lalu ada buttons jika dia klik akan kembali ke halaman utama, yaitu halaman yang ada hero section-nya. Ini bukan bacanya back to home page. Nanti akan ada image-nya juga untuk image error-nya apa teman-teman. Lalu pada bagian packs kita cukup panggil komponen error packs, lalu kita isi props-nya dengan value 400, description-nya apa, lalu image-nya apa. Sama seperti 401 dan 403. Nah, pada bagian error packs untuk not found, pada bagian untuk error 404 di sini saya bedakan ya. Soalnya dia patch-nya itu berbeda teman-teman. Jadi saya pada bagian prop ini sudah saya inisiasikan nilai value dari props kode description-nya itu apa. Sini saya inisiasi 401 description ops halaman acara tidak ditemukan, sama seperti pada bagian error page. Nanti saya akan panggil lagi dia propsnya, quotes, description-nya. Di sini saya tidak menggunakan image ya teman-teman pada bagian error 404-nya not found. Lalu nanti akan ada button untuk kembali beranda. Nah, ini merupakan hasil untuk sebelum itu saya akan jelaskan dulu routes-nya. Nah, route-nya jangan lupa ditambahkan ya teman-teman. Routes untuk error 401, patch-nya apa, pet-nya harus sama pada navlink yang kita gunakan pada bagian navbar. Sedangkan ini bedanya dengan error yang lain. Pada bagian error not found, dia akan nanti ketika kita masukin slash tidak jelas nanti akan menampilkan tampilan not found teman-teman. Nah, ini penerapan navlinknya pada bagian navbar. Nih, navbar, kita penerapannya di sini teman-teman navlinknya. Tapi nanti kita panggil komponen nav itemnya. Tuh, biar tidak ada perulangan kode yang berulang gitu. Ini merupakan tampilan untuk error patch-nya, error 400, error 401, dan error 403 teman-teman. Oke, dan yang terakhir untuk error yang pada kalau kita slash-nya tidak jelas teman-teman. Nanti akan menampilkan ops halaman yang dicari tidak temuan, kembali ke beranda. Oke. Nah, itu merupakan untuk menu-menu apa saja yang sudah buat. Di sini ada satu menu yang sebelum yang dari pertemuan kemarin untuk menu fasilitas teman-teman. Nah, mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai penerapan recruiter untuk pemindahan halaman seperti ini teman-teman. Pemindahan halaman. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dalam pembuatan video saya ini. Saya harap video yang saya buat ini mendapatkan hasil yang maksimal. Saya Teguh Azizul, mohon maaf sekali lagi apabila salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.